Saya rasa ini hampir sama dengan oleh chemical juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak bisa lebih cepat dong ya. Rumah sawit Indonesia, saya rasa ini hampir sama dengan yang tadi ya, minyak-minyak yang di atas ya. Tapi silakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan dan juga jajarannya, dan kepada Bapak Dirjen mohon izin Pak. Sebagaimana arahan dari kementerian, kami akan memaparkan 4 outline, yaitu profil secara singkat, kinerja sektor, tantangan. Tak izin, kalau profil kita bisa baca Bu. Baik. Saya pengen tahu untuk asosiasi Bapak Ibu ini apa tantangannya dan apa rekomendasi yang diberikan Bu. Itu aja. Baik, saya squeeze aja ya Bu ya, karena ini sebenarnya banyak tantangannya, tapi mengingat pengalaman-pengalaman teman-teman, saya akan fokus pada beberapa tantangan yang saat ini menjadi prioritas. Yang pertama adalah produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat yang rendah karena tua dan rusak bibit palsu. Dari 16,8 juta hektar lahan kebun sawit, 43% itu dimiliki oleh petani, di mana lebih dari 50% petani ini tidak mempunyai dokumen yang legal. Sebagian dari mereka itu selain di kawasan hutan yang menjadi permasalahan sekarang ini, tumpang tindih kawasan hutan, kemudian juga karena mereka tidak mempunyai dokumen yang legal, mereka tidak bisa akses ke finance. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat masa depan sawit Indonesia ini tergantung juga kepada petani, mengingat porsi mereka yang juga sangat besar, 43%, kemudian 6% itu BUMN, dan sisanya itu adalah perusahaan swasta besar dan swasta kecil. Kemudian selanjutnya hambatan kita adalah kegiatan riset dan pengembangan belum optimal. Kita ketahui beberapa perusahaan besar di Indonesia, mereka mempunyai dana pengembangan riset tapi masih sangat kecil. Kami berbicara dengan teman-teman yang dari luar khusus untuk pengembangan riset, itu rata-rata mereka 3% dari capex. Sementara di Indonesia sendiri masih 0,2, 0,1, itu sangat kecil. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri sawit, Ibu. Kalau kampanye negatif dari luar negeri mengenai deforestasi, khususnya UDR itu European Union Deforestation Regulation, itu juga sangat menakutkan bagi Indonesia. Kembali lagi Bu, karena ada beberapa lebih dari 50% petani kita itu lahannya dianggap ilegal. Ilegal menurut hukum. Padahal sebenarnya Bu, salah satu contoh yang bisa saya informasikan, petani sudah mempunyai sertifikat hak milik. Tetapi di lain pihak, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK penunjukan kawasan hutan yang menyatakan bahwa lahan SHM untuk petani dan HGU bagi perusahaan sebenarnya dari BPN itu sudah sah Bu, kan sama-sama pemerintah ya Bu ya. Tetapi karena masuk SK kawasan hutan, lahan tersebut dianggap ilegal. Di lain pihak, ini mohon maaf saya agak sedikit teknis, untuk penetapan kawasan hutan itu harus ada prosesnya Bu. Yang pertama itu pengukuran, kemudian penunjukan kawasan hutan, berita acara penetapan kawasan tata batas, dan yang terakhir adalah penetapan kawasan hutan. Namun sekarang ini mungkin karena terlalu teknis, penunjukan kawasan hutan pun Ibu itu dianggap sebagai kawasan hutan yang definitif, sehingga apapun yang masuk di dalam SK penunjukan kawasan hutan tersebut itu dianggap ilegal. Kerugian dari dianggap ilegal, pertama dia tidak bisa mengurus izin Bu. HGU misalnya perusahaan itu 30 tahun HGU sah, tetapi ketika dia melakukan perpanjangan, itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan HGU tersebut tidak masuk kawasan hutan. Nah, ini juga menjadi hambatan Ibu, salah satu hambatan, karena kebun sawit ini kementerian banyak yang ngurusin Bu. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BKPM, lingkungan hidup. Untuk AMDAL Bu, kita ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu jadi satu. Sekarang sudah pisah, sehingga untuk pengurusannya juga beda lagi. Nah, satu hal lagi juga kebijakan yang tidak konsisten. Yang ingin saya garis bawahi sekarang yang jadi burden bagi industri sawit sekarang khususnya adalah PP 45 tahun 2005
yaitu tata cara pengenaan sanksi administrasi dan penerimaan negara bukan pajak dan denda administrasi. Kemudian Perpres 5 tahun 2025 mengenai kawasan hutan. Nah, ini Bu, kawasan hutan ini yang ngurusin ini sekarang Satgas Bu, yang dari lintas sektor ya Bu ya, dan kawasan hutan. Kemudian ini yang jadi perhatian juga bagi kita dulu pada saat Undang-Undang Cipta Kerja Ibu, pasal 110 A dan B itu sudah mengatur bahwa bagi perkebunan yang masuk kawasan hutan itu akan istilahnya itu Bu diputihkan secara administrasi dengan cara melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan. Nah sekarang Bu nggak ada permohonan pelepasan kawasan hutan Bu. Sekarang itu dihandle oleh Satgas. Satgas menyerahkan kepada Agrinas dan pada bulan September, 8 September kalau saya tidak salah, Agrinas itu sudah diserahkan oleh Satgas 1,5 juta hektar. Target Bapak Presiden 3 juta hektar lahan itu semua akan diambil alih. Nah sebagai gambaran Ibu, PTP saja lahannya itu sekitar 600.000 hektar. Agrinas 1,5 juta hektar. Bisa kita bayangkan bagaimana ruwetnya ini untuk mengurus 1,5 juta hektar, apalagi tambah 3 juta hektar. Nah itu mungkin Bu poin-poin tantangan dan hambatannya. Kemudian juga rekomendasi yang sangat kami harapkan bisa terjadi dalam waktu dekat. Saya squeeze juga ya Bu ya, ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan di sini. Tapi supaya fokus saya hanya ingin menyampaikan kerinduan dari teman-teman industri sawit, sekiranya berkenan dibuat satu badan sawit nasional sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan industri sawit fokus dalam satu atap ini Bu. Contoh tadi saya kembali lagi sedikit teknis, izin lokasi diurus di kabupaten, AMDAL diurus di Kementerian Kehutanan, terus kemudian ekspor di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain. Kami akan sangat senang kalau itu di bawah satu atap, Bu. Sehingga jika ada keluhan-keluhan, ada hambatan-hambatan, seperti tadi yang saya katakan, khususnya kawasan hutan, yang menjadi concern juga bagi kita perusahaan, karena kita tidak bisa meninggalkan petani ini, Bu. Karena kita harus sama-sama, ada kewajiban bagi perusahaan untuk mendedikasikan 20% lahannya kepada petani. Itu yang bekerja sama dengan perusahaan, karena petani itu ada yang independen juga, ada yang dengan perusahaan karena memang kewajiban. Jadi bagaimanapun Ibu, untuk perhatian kita pada petani kita yang 43% ini. Dan kemudian jika untuk membentuk badan khusus ini, badan sawit nasional ini mungkin membutuhkan waktu lama, saat ini yang bisa dilakukan mohon penyederhanaan kebijakan. Itu kira-kira Ibu, bagaimana caranya supaya industri kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai yang diharapkan. Karena untuk informasi juga, pada tahun 2024 devisa yang didapatkan dari sawit itu 440 triliun atau sekitar 22 juta USD tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen. Itu penurunan Bu dari tahun 2023 sebesar 364 triliun, sorry. Dan untuk semester 1 tahun 2025 signifikan sekali peningkatannya sekitar 35% atau 17 juta dolar. Kita harapkan pada semester kedua ini industri sawit akan lebih meningkat lagi dan bisa menyumbang atau kontribusi terhadap PDB Indonesia. Baik. Saya kira itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau sawit lebih bagus dari karet nih ya sekarang nih ya. Kalau karetnya jus ya kan, sawit begini nih. Yang selanjutnya asosiasi industri minuman ringan. Ya. Tolong dipercepat ya Pak, sudah mau jam 5. Ini nggak enaknya kalau presentasi agak belakangan ya Bu ya. Ya baik. Karena saya tahu kalau minuman makanan nggak ada ruginya gitu loh Pak. Oh nanti saya presentasi Bu kalau. Gitu. Ya baik, terima kasih kesempatan presentasi agak belakangan ya Bu. Kesempatannya Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR. Ya Bapak Ibu, jadi kalau alkohol nggak masuk perindustrian, khususnya Pak Dirjen dan Ada ruginya gitu loh Pak. Oh nanti saya presentasi Bu kalau. Gitu.